Kak Jen. Kak, nama lengkapnya siapa, Kak? Nama lengkap saya Nurjana. Oke, Nurjana. Kak Nurjana, nggak tambah nama lagi? Nggak ada. Kak, aku mau nanya satu pertanyaan. Tapi jawab ya. Silakan. Umur berapa? Udah mau masuk 28. Baru mau masuk 28. Berarti sekitar kelahiran 92 dong. 92 ya? Masih muda berarti ya. Kakak sekarang S2 ya? Iya, lagi lanjut. Di mana sekarang S2-nya? S2-nya UNAS, Universitas Nasional Ilmu Politik. Ngambil jurusan ilmu politik. Ya. S1-nya kemarin apa, Kak? Kalau S1 di Muhammadiyah Makassar, jurusan pendidikan. Pendidikan, Ya. terus lari ke politik Ya. dan dengar-dengar Kak Jen sekarang sedang merintis usaha. Ya. Oke. Itu bocoran dari mana tuh? Ada lah. Siapa sih yang nggak kenal Kak Jen kan? Oke, pendidikan ya Kak, pendidikan terus lari ke S2 ilmu politik, terus ke pengusaha. Ya. Itu gimana tuh Kak mensinergikannya tuh? Oh ini. Gimana? Jadi apa namanya, waktu SMA itu SD sampai SMA saya punya cita-cita menjadi guru. Oke, jadi guru. Saya benar-benar terinspirasi dari guru sejak SD sampai SMA. Bahwa itu banyak baik. Dan juga memang kalau di kampung ya PNS itu kan luar biasa sekali. Ya, wow ya. Sehingga punya pemahaman untuk mau jadi guru. Nah, tetapi setelah saya kuliah ternyata berubah. Orientasi berubah ya? Niatan awal berubah. Oke, niatan berubah. Karena ya semester 1 sampai 4 masih oke. Semester 5 sampai 8 itu yang udah berubah, karena ternyata saya banyak melakukan kegiatan di luar dari kampus. Banyak yang perlu dibenahi. Nah, itu yang membuat saya ternyata sepertinya membantu masyarakat kecil itu jauh lebih penting juga. Oke. Kakak di kampus ikut organisasi atau ikut UKM atau enggak sama sekali? Kalau di kampus itu organisasi kampus saya nggak pernah terlibat. Organisasi intra kampus ya nggak terlibat? Oke. Nggak pernah terlibat, tapi saya memilih untuk ekstra kampus. Boleh tahu organisasinya apa? Saya di basic di Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi ya wajib juga mengikuti Darul Akram Dasar karena namanya kita kampus Muhammadiyah. Itu kita nggak bisa tuh, karena itu persyaratan untuk selesai kuliah kalau nggak ikut DAD, Darul Akram Dasar itu. DAD dulu atau LK1 dulu nih, Kak? Saya LK1 dulu baru DAD. Oke. Tapi nggak dicari ya sama senior? Enggak sih. Oke. Nah, setelah itu kemudian saya memang banyak di gerakan perempuan. Gerakan perempuan? Ya, gerakan perempuan itu di Makassar namanya Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Itu dia skop nasional juga. Ada pengurus besarnya berarti? Ada. Oke. Solidaritas Perempuan Nasional. Ada berapa Kak organisasi perempuan yang Kak Jen ikutin? Kalau di Sulsel saya fokus di SP sih, Solidaritas Perempuan itu. Tapi kan SP ini namanya NGO ya, non government organization, lingkupnya luas. Jadi kolaborasinya selalu dengan Waldi, LBH, Koalisi Perempuan Indonesia, saya Perempuan Anti Korupsi, SPAK, Lapar, dan ya masih banyak yang memang concern pada kegiatan-kegiatan sosial ya. Keperempuanan sosial secara umum. Kalau misalnya SP lebih kepada perempuan, kalau Walhi lebih kepada lingkungan, kalau LBH dia lebih kepada hukum. Oke. Kak Jen itu kuliah atau organisasi sih? Dua-duanya dong. Ini buktinya. Nggak boleh. Kak Jen lebih fokus kuliah apa organisasi kemarin? Sebenarnya sih dua-duanya, karena S1-nya selesai, ya organisasinya pun juga jalan. Kita buktikan ya. Kak Jen kuliah berapa tahun? Kalau kuliah S1 saya memang 8 tahun. 8 tahun. Harusnya bisa selesai
7 tahun. Hah? Tapi pas mau di wisuda saya lebih memilih ikut kegiatan nasional. Oke, berarti lebih fokus kegiatan ya dibanding kuliah ya. Iya, Kalau disuruh milih kuliah apa organisasi? dua-duanya tuh. Kalau disuruh milih. Aduh, dua-duanya. Dia bertanya. Tapi yang membentuk karakter kajian seperti saat sekarang ini itu murni pure dari akademik kampus atau karena organisasi? Ya, kalau yang saya bandingkan ya, di kampus itu apa ya? Hanya untuk ya datang mendengarkan. Oke. Apa ya kadang-kadang diskusi kelompok, jadi nggak seidealnya yang harusnya metode pendidikan subjek objek kan. Oke. Tapi ini justru kadang cuma satu arah doang, jadi nggak ada perkembangan yang ini, daya kritis nggak ini ya. Saya memang merasakan bahwa karakter apa namanya Mahasiswa. bukan karakter sama dinamika itu tempatnya di organisasi. Di organisasi ya? Iya. Jadi akhirnya kita bisa melihat dari banyak orang bahwa ternyata pola-pola manajemennya seperti ini misalnya. Oke. Karena dengan banyaknya bertemu lingkungan-lingkungan organisasi tadi itu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam dinamika di dalamnya ya. Tentu apalagi ya di himpunan mahasiswa Islam itu, waduh, itu benar-benar mengajarkan bagaimana semua rambut harus berpikir gitu. Oke, semua rambut harus berpikir ya. Oke, saya masih belum mau menyimpulkan ya, kajian lebih pilih kuliah atau organisasi. Pertanyaan kedua, untuk itu Kak. Kak Jen, IPK-nya tinggi nggak? IPK saya standar. Standarnya berapa nih? Apa namanya 3,35 S1. 3,35 S1 ya? Ya. Kalau untuk S2 ini memang nggak bisa ada hal yang udah nggak bisa saya mengikuti. Tapi saya selalu punya prinsip bahwa ketika konsekuensinya memang harus mengulang ya saya harus mengulang. Oke. Jadi yang masih bisa saya kompromi karena memang kegiatan yang di luar ya saya bisa komunikasi. Tapi kalau yang enggak ya saya ikut jadi followers dengan kelas lain. Jadi saya pikir itu adalah sebab konsekuensi yang pastinya bahwa ya kita nggak menyalahi aturan. Betul. Gitu. Nah, kan kecuali kalau misalnya saya cuma tidur di kos, tidur nggak ngerjain apa-apa, jadi lalu saya nggak kuliah, saya pikir itu yang sangat rugi ya. Tapi ini kan ya kegiatannya juga kita melakukan hal yang bermanfaat lah. Kira-kira kalau dari tipe mahasiswa ya Kak, waktu S1 ya, Kakak itu tipe kuliah pulang, atau kuliah rapat, atau Kakak tipe akademisi? Saya kuliah rapat. Kuliah rapat. Jadi kalau semester 1 sampai 5 itu nilai saya nggak ada yang C, A, B. Oh, itu A, B. memang masih saat aktifnya. Semester 1 sampai 5 ya? Iya, bahkan saya ingat betul dulu ada dosen sebelum dia menyetor nilai dia telepon saya. Jen, kamu nggak mau lihat nilai kamu nih, udah mau disetor ke prodi. Sampai saya bilang, Kak saya percaya ke antara A dengan B. Asik karena sekali. itu masih saya aktif. Oke. Tapi pas semester 6 ke atas itu kadang final pun orang saya ditelepon saya bilang ya udah lanjut aja dulu. Oh, berarti biasa ninggalin final ya waktu? Biasa. Nah itu memang ya terlihat dengan nilai C. Berpengaruh memang di nilai akhir. Tapi ya itulah konsekuensinya. Akhirnya saya memang ikut menjadi followers dengan kelas lain sehingga saya selesai. Iya. Itu kok bisa berubah Kak? Apanya? Dari semester 1 ke semester 5 itu ke akademisi, selanjutnya malah meninggalkan akademisi ya? Itu seru tuh. Karena itu tadi saya ternyata lebih banyak mendapatkan pengalaman di luar dan saya benar-benar turun di masyarakat melakukan pendampingan termasuk di wilayah pesisir Cambaya Talok Buloa untuk nelayan, kemudian di PTPN 14 Takalar, kemudian di Enrekang. Jadi saya benar-benar merasa bahwa mereka membutuhkan kita. Berarti langsung turun ya Kak ya? Pikiran saya sederhana,
Ya kalau misalnya kita selesai kuliah, tidak punya pengalaman, kita mau wisuda, orang dari kampung, keluarga dari kampung minta ditunjukkan jalan ke Pantai Losari, tapi kita nggak paham kan, ya kacau juga. Iya. Pulang kampung jadi mahasiswa, kita disuruh naik dikasih kesempatan untuk jadi MC misalnya, atau jadi apapun yang menjadi kegiatan positif di kampung, tapi kita nggak memperlihatkan kemampuan kita, akhirnya dengan sendirinya ya paradigma masyarakat bahwa mahasiswa itu yang punya etika, intelektual, akhirnya hilang sendiri gitu. Hilang sendiri ya? Iya. Jadi ya saya pikir memang ada konsekuensinya, tapi perbedaannya juga sangat jauh gitu. Kalau orang organisasi, cara jalannya aja kita udah bisa lihat. Oh gitu ya? Ya. Gimana tuh cara jalan orang organisasi tuh Kak? Jadi mereka lebih ke ya cara ngomong, cara jalan, cara berpikir itu udah kerangka berpikirnya itu ya, beda ya? Karena sudah sangat banyak saya temukan adik-adik ya. Ketika baru menemui saya udah nampak organisasi apa nggak ada Kak. Oh iya benar. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Okay. Cara ngomongnya. Cara ngomongnya. Ya. Kak, kuliah 8 tahun. Iya. Itu ada berapa semester? 16 semester? Iya 16 semester ya? 16 semester. Iya kan? Kuliah 8 tahun kan? Berarti 16 semester. Enggak kan, saya ada cuti. Cutinya saya berapa ada, tahun Kak? Saya nggak masuk 3 semester. 3 semester. Ya. Oke, 16 dikurang 3 berarti 13 semester. Ya. Kajian 1 sampai 5 itu akademik. Ya. 5 ke 13 itu kan ada 8 semester. Jadi boleh dong saya mengatakan kalau Kak Jen lebih aktif di organisasi dibanding kampus. Ternyata 5 semester Kak Jen habiskan untuk kuliah, 8 semester buat turun ke masyarakat. Ya. Tapi saya benar-benar membuktikan juga banyak seangkatan saya satu yang kemudian setelah selesai hubungi saya. Oke, itu hubungi. Dalam artian minta untuk di mana bisa kerja. Oh, itu gitu banyak. ya. Iya. Dan saya memang membuktikan juga bahwa sampai hari ini saya komunikasi baik dengan dosen-dosen. Baik komunikasi. Ya, komunikasi baik dengan ketua jurusan. Bahkan kalau mereka ke Jakarta ya mereka menghubungi saya. Waduh, enak sekali kalau gitu ya. Itu kemarin dibuktikan juga waktu saya skripsi. Itu jarang yang menanyakan skripsi saya. Oke. Tapi lebih kepada kok bisa aktif di sini, apa yang ini. Nah ternyata setelah saya cross check, ya mereka udah berteman lama di media sosial. Oh, berarti waktu ujian skripsi, Kak Jen lebih banyak curhat tentang ke ini ya, dirinya Kak Jen? Bukan curhat, tapi pertanyaan mereka yang ini. Kalau curhat nanti saya yang cerita. Okay. Tapi kalau pertanyaannya lebih ke situ ya, akhirnya saya lebih menjelaskan. Kecuali yang substansi daripada skripsi itu ya pasti tetap ya. Tapi lebih banyak Kak Jen menjelaskan ini loh saya sebagai nurjana gitu ya. Alasan-alasan kenapa lebih berkiprah di luar. Oke. Berarti memang Kak benar, berarti kalau Kakak itu lebih aktif di luar dibanding kampus ya. Sepakat nggak sampai situ Kak Jen? Ya boleh dibilang lah. Oke Kak, saya baca ini, bukan baca ya, mencari tahu, men-tracking Kakak. Ternyata Kakak pernah ditawarin jadi staf ya? Staf ahli apa staf khusus Kak? Staf ahli. Staf ahli? Iya. Boleh tahu di mana itu? DPR RI kemarin. Di DPR RI? Iya. Kak Jen ditawari staf ahli di DPR RI, terus Kak Jen? Saya menolak. Kak Jen menolak. Itu waktu saya masuk Jakarta itu 3 mingguan. 3 minggu? 3 minggu. Baru 3 minggu di Jakarta? Iya. Ditawarin jadi staf ahli DPR RI? Iya. Jadi sejarahnya saya ke Jakarta kan sebelumnya kan itu saya udah bolak-balik Jakarta, Jakarta Makassar karena kegiatan kan. Iya. Saya hanya ikut pelatihan. Di Kopor itu baju cuma 4-5 lembar. Oke. Ternyata saya udah nggak balik lagi. Saya langsung cross check kampus di mana yang lagi pendaftaran, bulan berapa, kemudian ya namanya kita masuk di struktur organisasi Kohati PBHMI, itu bagian dari tanggung jawab, sehingga ya saya memutuskan untuk kemudian domisili dulu, cek lokasi dulu, cek ombak ya, mampu nggak gitu kan.
dan akhirnya ya sampai detik ini ya saya bertahan dan semua rencana saya dari awal alhamdulillah terlaksana semua. Jadi aktif di organisasinya, kemudian kampus juga jalan. Kemudian ya bahkan range waktu 3 bulan saya buat lembaga. Buat lembaga sendiri ya? Ya, lembaganya itu namanya Gerakan Milenial Independen Indonesia. Disingkat Gemini. Gemini. Ya, dan ini ya saya pikir udah hampir semua orang pada tahu yang memang berteman dengan media sosial dengan saya, karena berbagai macam kegiatan telah saya lakukan, termasuk ya sempat kerjasama dengan Mabes Polri. Pernah ya sama Mabes Polri? Itu terkait dengan Pilpres kemarin, bagaimana generasi milenial punya kontribusi untuk Pilpres damai gitu. Kemudian dengan SKK Migas, revisi formalitas, itu saya udah bawa juga beberapa titik, termasuk di Jakarta dengan Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi tapi lebih kepada intelektual ya. Gemini ini hadir sebagai wadah untuk pengisian diri kapasitas anak muda, dengan melihat bahwa ya revolusi industri saat ini sangat benar-benar menerjang semuanya ya. Kalau anak muda, generasi milenial nggak mempersiapkan dirinya, ya harapan-harapan para pendiri bangsa bahwa 15 tahun, 10 tahun anak muda yang akan mengisi ruang-ruang strategis itu akan hilang. Akan hilang ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia ini kan nggak terlepas dari pemuda yang menjadi pelapornya. Kita lihat Sumpah Pemuda, 28 Oktober, kita lihat apalagi tuh ya, termasuk kemerdekaan. Kemerdekaan yang John itu ya. Iya, itu artinya apa, bahwa ya sejarah perjalanan bangsa ini ya anak muda yang menjadi pelopornya. Nah, sekarang ini kan kondisi benar-benar ya membuat kita untuk harus terus bergerak gitu. Dalam artian ya bergerak untuk kebermanfaatan. Prinsip saya dalam bergerak itu niatan yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Coba Kak, bisa diulang gimana tadi? Memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Jika ini yang dijadikan peran dalam bergerak, segala sesuatu itu dicintai. Maka saya pikir yang lainnya akan mendukung. Dan itu saya buktikan. Kita masuk dengan tidak ada senior yang kita atau kakak yang kita temani, itu luar biasa ya. Ini ibu kota soalnya. Baik sendiri berarti ya. Dan akhirnya dengan sendirinya ya alhamdulillah udah banyak yang nelpon sekarang. Sudah banyak, malah banyak yang menghubungi Kajen ya, bukan Kajen yang menghubungi ya, minta arahan gitu ya. Nah, kemudian juga ya dengan kondisi COVID-19 ini, kemarin ya saya dengan tim mencoba masuk pada dunia bisnis. Dunia bisnis. Oke, sebelum di dunia bisnis Kak, saya masih belum dapat alasan kenapa Kak Jen menolak menjadi staf ahli. Itu Kak, kalau fresh graduate ditawarin seperti itu gak ada pilihan lain selain terima itu. Kenapa Kak Jen bisa nolak? Saya selalu percaya bahwa kita bergerak begini ada mentor-mentor di belakang kita. Sehingga waktu itu ya saya 3 hari juga compang-camping gitu. Karena memikirkan ini kita masuk Jakarta realistis, kita butuh makan, kita butuh energi untuk bergerak. Tetapi kalau kita nggak punya pekerjaan, gimana gitu? Akhirnya ngemis gitu. Tapi saat saya komunikasi dengan yang saya anggap kakak-kakak yang telah hadir dalam proses saya, ternyata mereka tidak mengizinkan. Dengan dia tidak bilang juga bahwa ya jangan, dan ini yang kau kerja. Dia cuma bilang jangan. Kau punya kapasitas. Dengan berbagai argumentasi saya sampaikan ke dia nggak terima. Ya udahlah, saya percaya bahwa dia udah lama bergerak, dia udah lama punya pengalaman baik di luar negeri, di dalam negeri, sehingga
ya udah Bismillah deh, mungkin itu yang. Bismillah. Dan ternyata ya 2 minggu setelah saya menolak itu, memang pas ACC-nya kegiatan saya, lembaga saya berkegiatan dengan Mabes itu. Gemini ya? Iya, jadi saya akhirnya mungkin ini jawaban. Oke, iya. Berselang 2 minggu. Nah, sebenarnya saya tetap mencoba untuk melobi yang memberikan ruang jadi staf itu. Iya. Tapi ya dia nggak mau kalau bukan saya. Nggak mau kalau bukan Kak Ya, Jen. saya karena kan banyak juga kakak-kakak saya dan adik-adik yang bisa di ini. Karena ini saya pikir tawaran strategis juga. Tapi dia nggak mau. Ya udah, saya cuma menyampaikan terima kasih dan saya masih butuh belajar gitu. Oke. Itu alasannya. Sosok Kak Jen yang menolak jadi staf ahli DPR RI. Sekarang jadi pengusaha di Jakarta ya Kak? Ya, usaha warung mahasiswa saya bilang. Warung mahasiswa? Ya. Namanya apa Kak? Ngopi Barokah. Ngopi? Jadi kalau di rumah itu namanya warung Barokah. Warung Barokah. Kalau yang di titik Tugu Proklamasi namanya Ngopi Barokah. Kopi Barokah? Ya. Itu apa aja Kak ininya, jajanannya? Saya konsisten untuk makanan Sulawesi Selatan. Makanan khas Sulawesi Selatan? Ya. Jadi ada nasi kuning, ada pisang hijau, ada palu mara, ada saraba. Saraba itu semacam benang jahe kalau ada. Benang jahe ya? Ya. Tapi kita tetap buat untuk minuman-minuman sasetan. Kita bawa kita sediakan untuk mahasiswa yang punya duit 6.000 misalnya. Iya. Kemudian yang punya 20.000 dia bisa pesan kopi Toraja. Jadi kita tetap untuk kelas ke bawah dengan kelas ke atas. Oke, Kak, sepengetahuan saya nih Kak Jen ya, ini Ya. sepengetahuan saya. Untuk berjualan di Tugu Proklamasi itu nggak modal. Ini kok bisa gitu sampai jualan di sana? Ya, awalnya itu saya sering nongkrong. Ada sebuah tempat nongkrongan di situ. Hah? Dia udah setel ya bisnisnya karena udah mobil gitu. Ada mobil, oke. Iya, itu kopi Aceh Gayo. Saya sering banget di situ. Pertama, dia masih bisa diakses oleh mahasiswa, harganya. Kemudian ya rasanya juga enak. Dan saya berpikir, ini pasti nggak punya komunitas gitu. Iya. Saya masa nggak bisa buat gitu. Dan ya saya memang benar-benar kalau ada sesuatu yang saya rencanakan, bagi saya wajib untuk realisasi. Bagaimanapun caranya, yang penting memang sesuai dengan aturan. Oke. Bukan dengan cara menghalalkan semuanya ya. Iya. Jadi akhirnya ya 3 kali saya datangi pengelola petugas Tugu Proklamasi itu, saya nggak pernah mau ditemui. 3 kali. Ditolak berarti ya? Ditolak. Oke. Ya kan nggak berhenti juga kita berpikir kan ini kok nggak mungkin, kita udah survei, udah ini nggak mungkin nggak bisa gitu. Iya. Akhirnya saya menghubungi adik-adik yang biasa turun di jalanan demonstrasi. Oke. Oh, Kak Jen punya banyak adik-adik yang biasa demo ya? Iya ada. Oke. Jadi ternyata memang dia komunikasi baik dengan Polsek Menteng. Oh iya. Karena Tugu Proklamasi itu ya wilayah Polsek Menteng ya. Wilayah. Akhirnya ya dengan detik itu besoknya jam 9-an saya langsung ditemui dengan pengelola dalam Tugu Proklamasi sama Pak Polsek Menteng. Oke, mereka yang langsung menemui Kak Jen? Iya, mereka menunggu di satu tempat dan saya agak telat waktu itu. Telat 30 menit. Itu sengaja apa memang telat? Memang lagi berpikir biar satu kali jalan. Oke, iya. Akhirnya ya saya silaturahmi, saya menyampaikan gagasan kenapa anak muda wajib turun ke dunia bisnis gitu kan. Saya bilang, apa Pak, saya pikir Bapak paham kondisi anak muda sekarang. Siang mereka demonstrasi, sore mereka WA Bapak gitu. Iya. Saya mau mencoba menerobos di wilayah itu Pak, meskipun sedikit. Dan saya sampaikan bahwa saya tertib aturan. Kalau misalnya saya mesti urus, ada administrasi yang saya urus ke RT, ke RW, ke kecamatan, saya siap. Oke. Akhirnya dia bilang saya bukan. Langsung saat itu dikasih izin? Iya. Dan saya sampaikan bahwa
dengan catatan saya nggak mengganggu yang sudah ada jualan. Nggak mungkin saya jual kopi Aceh kayak lagi, saya akan jual kopi Toraja. Nggak mungkin saya jual mie Aceh, saya akan jual nasi kuning Pak. Dengan tetap punya prinsip bahwa nggak mengganggu yang sudah ada. Nggak mengganggu yang sudah ada. Ya. Dan akhirnya ya mereka sampai ada bahasa yang keluar pas saya mau pisah, ya dia bilang kamu ini kecil-kecil cabai rawit juga ya. Kecil-kecil cabai Dan rawit. saya cuma bilang ya Pak izin Pak, kita tetap menjadi mitra kritis. Oke. Saya sesuai dengan petunjuk Bapak bahwa Bapak yang bertanggung jawab. Besok-besok ada hal yang tidak diinginkan, saya akan pasti kontak Bapak. Dan keberanian itu Kak Jen dapat dari mana? Nah, itu semua dari organisasi. Dari organisasi ya. Berarti semakin menambah hipotesa bahwa Kak Jen lebih organisasi dibanding akademisi ya. Dan alhamdulillah ya itu berjalan. Berjalan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sudah berapa bulan Kak? Itu udah 1 bulan lebih. Sudah 1 bulan lebih. Jadi ya kebahagiaan itu bagi saya ketika mahasiswa-mahasiswa itu semua pada kumpul, dan kadang yang kurang di 2.000 dia teriak Kak, saya kurang dari itu saya catat ya Kak. Oke. Nah, itu harapan saya tercapai. Iya. Maksudnya bahagia itu ketika mereka ini. Dan itu ya warung pinggiran, ngopi merakyat saya biasa bilang ya. Apa? Tapi Warung pinggiran? ngopi merakyat. Oke. Tapi alhamdulillah yang datang itu ya banyak para petinggi-petinggi punya posisi strategis. Punya posisi strategis, datang ke warungnya Kak Jen yang pernah menolak menjadi staf ahli DPR RI. Oke, mantap sekali. Jadi itu yang pernah datang itu ya istrinya Bang Ferenus Baldan, dia ketua Presiden Hati Nasional, dan dia juga pengusaha gitu. Itu pernah datang situ ya, saya berpikir juga waduh, ini sebentar kalau dia balik ke rumahnya bisa bencer ini kan. Saya yakin itu nggak dulu waktu mahasiswa masih, tapi saat ini udah tempat nongkrongnya di mana gitu kan. Sempat juga ketua KPU DKI telepon, terus mantan ketua hati PBHI dan senior Sulawesi Selatan itu akhirnya banyak juga yang datang. Berarti relation power Kak Jen emang kuat ya? Ya boleh dibilang sih, karena yang datang di situ orang yang semua kenal saya. Orang yang semua kenal Kak Jen. Ya ada juga beberapa yang lewat, tapi dia lihat, dan itu seminggu yang lalu ada yang malam ini makan, besoknya datang lagi. Dia sampaikan bahwa nasi kuningnya enak. Oke. Ya, kemarin sore ada yang order sampai 110 dos, kemudian dengan menu yang lain. 3 yang order kemarin WA saya semua, nasi kuningnya enak deh. Iya. Saya nggak tahu apakah karena asal bapak senang atau memang nyatanya ya. Tapi pernah nggak Kak Jen ini ada penyesalan yang pernah Kak Jen alami dan sampai sekarang masih Kak Jen ingat, ada nggak sih? Wah kalau itu banyak juga nih. Banyak juga ya. Ini namanya kita bergerak beginian, pasti yang tidak suka dengan kita. Oke. Sangat banyak. Banyak juga ya? Ya, tapi bukan karena kita mengganggu yang lain, bukan karena kita bukan karena kita melanggar prinsip gitu. Tapi ya karena mungkin di pikiran mereka kita adalah menjadi saingan. Di Sulawesi Selatan saya dapatkan itu. Menganggap Kak Jen sebagai saingan ya? Ya, senior sekalipun. Di Sulawesi Selatan saya pernah mengalami. Dan ya itulah yang kemudian menempa saya, sehingga saya harus fight dan saya membuktikan bahwa ya di kapan dan dimanapun saya bisa survive ini. Dan ya. itu Dan sekarang Kak Jen bisa membuktikan itu. Ya. Oke, mantap sekali ya. Kak, gini. Tadi organisasi akademis organisasi ya? Ya. Sepakat? Organisasi sama usaha, pilih yang mana Kak? Harus dua aja. Kalau usaha itu lebih kepada kemandirian, kalau organisasi relasi. Oke. Jadi relasi. kalau disatukan ini berarti jalan bareng. Pantas Kak Jen. Jawabannya selalu diplomatis ya.
nggak bisa, karena kalaupun kita punya usaha, nggak punya relasi, siapa yang mau datang? Ya, Gitu. betul. Jadi harus disinkronkan. Oh, kita udah punya wadah nih, kita udah punya komunikasi baik ke orang. Masa kita nggak punya kreativitas yang kemudian kita nggak ngemis, tapi ada sesuatu hasil tangan yang kemudian mereka nikmati. Sekarang masih aktif di organisasi HMI, Kak? Iya. Masih sekarang? Iya, saya di pengurus Koti PB HMI Wabendung, di Bendahara. Di Bendahara Umum. Ya. Itu periode sampai kapan, Kak? Itu sampai 2021 karena kondisi corona kan, harusnya udah selesai 2020 ini, tapi karena kondisi sehingga belum pergantian pemimpinan. Oke, di HMI itu kan banyak struktur, Kak ya? Ya, Pernah jadi ketua di HMI? belum pernah. Terakhir jabatan saya di Sulsel, Sekretaris Umum Katiwata Sulsel. Sekretaris Umum. Ya, Setelah itu ke PB. ya. Setelah itu kemana lagi nih? Apa udah harus berhenti gara-gara usaha? Oh, dan Oh enggak, tetap? ya, bagi saya itu berorganisasi harus punya target. Target yang paling Kak Jen sekarang ingin capai apa kalau gitu? Saya selalu bilang ke siapapun, kalau berorganisasi hanya mau di struktur departemen terus, ngapain berorganisasi? Oke. Harus ada targetan-targetan ya. Dalam perencanaan hidup orang itu harus kita punya. Oke, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau 1 tahun sampai 3 tahun itu aja udah. Mending kita jauh-jauh meninggalkan banyak hal, mengorbankan banyak hal, termasuk orang tua ditinggalkan. Ya ngapain, mending pulang kampung bantu mereka gitu. Itu jauh lebih mulia. Iya. Sehingga ya saya selalu percaya bahwa dalam berorganisasi harus sampai pada pimpinan. Harus sampai pada pimpinan. Iya. Berarti sekarang ada target untuk menjadi pimpinan ya? Saya punya niatan memang untuk mau bertarung di Ketua Umum Koti PBNI. Karena bagi saya persoalan kalah menang itu urusan belakang, tapi prosesnya. Prosesnya. Karena dari proses itu semua kita benar-benar mengetahui yang menjadi lawan kita, siapa yang hanya mau memainkan kita gitu. Siapa yang dulu kawan ternyata jadi lawan misalnya. Nah, Oke. itu kalau nggak bertarung secara untuk mau menuju ketua umum itu nggak didapatkan, itu datar aja. Tapi kalau masuk pada itu keren, bertarung secara gagasan, Oke. bertemu dengan berbagai banyak orang lagi-lagi, itu akan semakin memberikan pengalaman berharga lah bagi saya. Karena kenapa saya tertarik ya, saya mengalami pas di Sulawesi Selatan itu yang pertarungan di Koti Batu Sulsel Barat. Iya. Itu benar-benar oh ternyata begini ya dinamikanya. Oh ternyata ini. Dari situ akhirnya ya kita punya pengalaman yang baru. Itu sempat bertarung juga jadi ketua di sana. Sempat. Kalah akhirnya jadi sekretaris. Iya. Oke, malah kalah jadi sekretaris ya. Iya. Berarti langsung gabung dong, kayak yang sekarang ya, pemerintahan sekarang ya. Jadi dalam berorganisasi ini kita harus kuatkan di komitmen. Komitmen. Kalau misalnya udah ketemu dengan para kandidat dan kita komitmen bahwa ketika suara kita sedikit, ya harus itu yang dijalankan. Oke. Sehingga kita nggak terbuang pada saat penyusunan struktur. Sekali layar terkembang ya. Karena kalau misalnya sederhana ya saya melihatnya, kalau organisasi kecil aja kita udah belajar menjadi tidak konsisten ya. Kalau orang Sulawesi bilang ya taruh ada taruh gaul. Oke. Apa yang kita ucapkan ya itu yang kita lakukan gitu loh. Nah. Kalau hal kecil aja kita nggak bisa komitmen ya gimana kalau kita disuruh urus negara. Iya. Gitu. Dan ya memang kita harus saya selalu bilang semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Jadi dimanapun lingkungan siapapun ya kita nggak bisa ini gitu. Kita nggak bisa memandang sebelah mata orang dengan tukang parkir sekalipun, dengan penjual-penjual banyak perjalanan juga. Ya itu kita harus jadikan sebagai karena hal semua ini ya saling berputar. Oke. Gitu. Kak, rencana selesai kuliah S2-nya kapan nih?
Oh. Ini Apa mau sudah- mengulang S1-nya? Oh, enggak. Enggak ya? Saat saya mau masuk perguruan tinggi di UNAS itu, saya komitmen bahwa saya nggak boleh selama waktu S1. Nggak boleh selama waktu Ya. S1. Kurang 1 tahun dari S1 boleh? Jangan. Oh, iya. Nggak boleh ya, minimal lewat 1 tahun lah. Lewat 1 tahun. Ya. Oke. Tapi nggak bisa juga karena maksudnya kalau S2 itu biayanya lebih mahal kan. Iya, benar. Jadi pasti kita putar otak gimana supaya cepat. Cepat selesai. Kalau S1 ya masih bisa lah. Gitu. Ini S2, waduh, gila juga ya. Kalau berorganisasi kapan mau selesai? Kalau organisasi saya targetkan kalau sudah pada puncak pertarungan itu artinya sudah selesai Sudah pada selesai. wilayah organisasi. Kalau Jadi, kalah berhenti atau tetap jadi pengurus? nah itu tergantung. Tergantung lobby ini ya. Oke, oke. Itu tergantung. Berarti ini akan menjadi pertarungan terakhir Kak Jen di organisasi, Bro? Iya, saya udah selesai itu. Udah harus berpikir lagi setelah berorganisasi kemana kita pada wilayah pengabdian. Udah termasuk menikah ya itu udah saya pikirkan. Sudah difikirkan berarti ya? Karena ya perempuan itu punya range waktu deh. Beda dengan laki-laki. Iya. Jadi bagi saya kesuksesan perempuan itu ketika dia mampu sukses secara domestik dan publik. Oke, itu gimana itu coba? Jadi kalau sekarang ini kayak misalnya saya ini orang taunya ya di wilayah publik gitu loh. Oke, di wilayah Tapi di publik. domestik belum tentu. Contohnya seperti apa? Ya kalau di domestik artinya orang yang sudah menikah yang bisa teruji. Kalau dia udah nikah dia mampu mengurusi keluarganya. Kemudian di publik juga dia tetap eksis. Nah Oke. itu kesuksesan. Oke. Kalau saya ya bahwa ya perempuan itu bagaimana dia seimbangkan antara sisi domestiknya dengan sisi publiknya. Berarti perempuan juga harus kerja? Kerja gimana maksudnya? Harus kerja mencari, ini juga mencari apa? Keuangan juga ketika mereka berumah tangga? Tergantung sih. Tergantung. Iya, maksudnya yang hal begini deh, kesepakatan yang solid. Oke. Kalau misalnya memang kebutuhan rumah tangga suami bisa penuhi, oke aja. Oke aja ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya, saya pikir perempuan juga harus bagaimana supaya bisa menghasilkan gitu. Nanti setelah ini kita diskusi tentang perempuan ya, Kak? Tapi sebelumnya gini, Nah, kalau dalam teori yang saya pelajari ya, teori psikologi yang saya pelajari, ketika orang punya orientasi, misalnya punya satu orientasi, punya satu tujuan, maka dia harus fokus. iya, Dan ketika mereka punya banyak tujuan, mereka nggak akan bisa fokus. iya. Nah, kalau melihat saya kehidupan sekarang, salah satu yang nggak bisa membuat orang fokus itu pacaran. Iya. Kak Jen waktu kuliah pernah pacaran nggak? Kalau saya kuliah yang dekat sih ada. Yang dekat ada. Ya, tapi untuk saya mau seperti kebanyakan perempuan lainnya enggak. Untuk Saya pacar. memang komitmen bahwa saya percaya dengan kata Al-Quran ya, Iya. bahwa laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, begitu pun sebaliknya. Oke. Dan saya selalu percaya bahwa ya pantaskan diri aja dulu. Iya. Jika kita pantas, maka dengan sendirinya ya hadir gitu. Gitu. Berarti jarang pacaran ya Kak waktu kuliah ya? Saya jarang. Jarang sekali Ya, bisa ya? dihitung lah. Bisa dihitung? Cuma berapa orang gitu kan? Sampai 3 nggak? Lewat dong. Lewat. 8 tahun kuliah ternyata mah lewat 3 ya? Oke, tapi itu berpengaruh nggak Kak? Saat kakak pacaran dengan tidak pacaran itu berpengaruh nggak terhadap orientasi karir Kak Jen? Masih ada pengaruh sih. Ada pengaruh ya? Berpengaruh. Tapi kalau misalnya masih pacaran aja udah ribet, ya Oke. gimana mau melanjutkan gitu loh. Oke, iya. Jadi ya apa pacaran itu sebenarnya memperkenalkan diri dia seperti apa, gagasannya, perencanaannya dengan kita. Ya kalau saya selalu bilang kalau misalnya baru kenalan aja udah ribet ya gimana rumah tangganya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya dari awal kesepakatan, planning sesuai, udah saling memahami, monggo dilanjutkan gitu. Kalau enggak selesai ya? Kalau enggak, ya ngapain dipertahankan? Coba lagi. Iya, maksudnya masih banyak yang lain. Masih gitu. banyak Iya. yang lain. Dan saya Oke. selalu percaya ya sepanjang kita belum ijab kabul, Ijab kabul?
artinya ya kita masih bisa memilih gitu. Oke. Kita punya seperti apa yang kita inginkan gitu, laki-laki seperti apa gitu. Oke, berarti sosok perempuan itu juga harus punya karakteristik mereka mau laki-laki yang seperti apa ya? Iyalah. Gitu Gak ya? mungkin dong saya sama dengan si yang lain. Pasti masing-masing punya, oh saya sukanya yang tipikal begini. Oke, nanti kita bahas itu ya Kak. Mungkin bisa minum dulu Kak. Kita sambil minum dulu. Kayaknya menarik ini kalau bahas perempuan ya. Kak Jen itu kalau saya amati tadi cerita pengalamannya, itu kayaknya Kak Jen ini mudah sekali ya tembus sama orang lain gitu, komunikasi. Benar nggak itu? Ya boleh dibilang sih, karena sepanjang pengalaman saya di Jakarta, saya satu kali ketemu orang itu pasti udah ada sesuatu yang bisa saya buat dengan orang-orang itu misalnya. Dan orang itu percaya sama Kak Jen? Orang itu percaya. Itu gimana itu caranya? Jadi apa ya, saya punya pengalaman jika memang hadir pada sebuah kegiatan diskusi, itu bagi saya wajib untuk menyampaikan gagasan ya. Sehingga dari situ ya orang bisa lihat kita, bisa tahu kita gitu. Kalau kita hanya datang makan, diam, duduk, mendengarkan, lalu tanda tangan pulang, ya gimana caranya dia kenal kita? Iya, benar. Tapi kalau kita saat dikasih itu kan, kalau forum diskusi pasti ada sesi tanya jawab. Oke. Nah itu bagi saya peluang untuk menyampaikan. Bertanya berarti bertanya. Ya mau bertanya, mau tidak sepakat dengan apa yang disampaikan, silakan. Yang penting kita punya landasannya gitu. Dan itu forumnya bebas, mau skala nasional? Iya, skala nasional. Ya karena pengalaman saya selama saya di Jakarta ini, saya tidak pernah diteleponkan oleh senior ke orang-orang bahwa saya titip adik saya. Kalau ditelepon bawa dititip itu beda. Iya. Tapi memang murni saya ketemu di manapun, kadang di warkop, kadang di kafe, kadang di forum-forum itu, tapi akhirnya terbangun trust. Misalnya dengan SKK Migas itu lewat forum. Jadi dia satu waktu itu dia datang di kegiatan PBHMI, dia narasumber, saya komunikasi, saya menyampaikan gagasan. Setelah itu saya WA dengan ya berbagai macam ujiannya juga. Tapi ya saat saya memperlihatkan bahwa saya bisa kamu percaya, dengan sendirinya ya langsung sampai saat ini. Rasa itu tercipta ya sampai saat ini. Iya, bahkan saat ini ya saya dengan dia melakukan kegiatan produktif di setiap hari Rabunya. Namanya ngaji Rebu soal pemerintahan dan hukum. Karena memang dia bidang dia. Itu sama SKK Migas ya? Iya. Saya juga baru tahu itu, padahal sering lihat pamfletnya. Nah, itu dengan SKK Migas. Dan itu nggak ada yang teleponkan. Bahkan ya saya pernah ingat waktu saya datang di kantornya ya dia sampai bilang, oh doakan saya Jen, kalau SK saya ditandatangani kamu udah pilih saya. Itu dia ucapkan. Oke, sampai seperti itu ya, yang awalnya nggak kenal, modal bertanya, akhirnya sampai sekarang bisa. Rata-rata begitu. Di ketua IWAPI juga, itu cuma ketemu di forum, tiba-tiba nggak tahu. Dia bahkan minta nomor telepon saya, bahkan dia minta untuk foto. Waktu itu saya foto bertiga, ya namanya kita baru ya, dokumentasi itu hal yang penting. Iya. Sehingga dia sampai bilang, Jen foto berdua dong. Saya ini orang, ini ketua IWAPI nasional. Besok paginya dia WA saya, Jen apa kabar, minta foto berdua dong. Kaget juga saya, wah sedih. Tapi ya pada intinya bahwa kita jangan menghubungi orang di saat kita butuh. Oke, jangan menghubungi orang di saat kita butuh. Ya, kan banyak tuh. Ya nggak usah jauh-jauh. Adik-adik yang udah kenal kita itu saat dia buntu aja, saya biasa bilang baru dia komunikasi ke kita. Saat minta petunjuk jangan. Apa sih susahnya dengan media kota internet kita itu pasti saya yakin 1 bulan selalu ada gitu. Untuk WA tanya kabar, itu kan senang banget kita Pak. Iya. Jangan saat ini nanti baru langsung to the point kan, ya itu udah bisa diukur orangnya. Oke, Kak gini, kakak di HP kakak itu lebih 1000 kontak ada nggak?
lebih. Lebih? 3.000? Iya, 3.000. Nah, kakak gimana menjaga komunikasi sama 3.000 orang di kontak kakak itu gimana caranya? Saya nggak kebayang sebenarnya. Kalau dulu memang setiap sudah sholat subuh itu saya mencoba selalu untuk hubungi orang-orang yang kenal dengan saya. Gitu. Okay. Saya kadang buatkan jadwal. Tapi pada saat udah fokus di usaha, kadang ya ibu saya pun di kampung kok udah jarang nelpon. Iya. Jadi ya kadang biasa sisa cuma WA, apa kabar kak? Atau pas lihat media sosialnya lagi ada sesuatu misalnya sakit, ya baru saya hubungi. Saya percaya ya mereka udah paham karena postingan-postingan di media saya dia tahu bahwa ya ada hal yang dilakukan dalam hal yang produktif. Tapi dalam sebulan 3.000 kontak itu bisa Kak Jen hubungi nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di filter ya Kak? Nah, yang paling utama yang kakak hubungi itu siapa tuh? Filternya kayak gimana Kak? Yang prioritas? Kalau saya kan memang sejak bergerak di mahasiswa S1 ya, itu saya memang udah beberapa yang ketika butuh untuk diskusi udah ada orang-orang tertentu. Jadi untuk wilayah diskusi soal ekonomi, diskusi soal kebijakan, diskusi soal politik, diskusi soal kewirausahaan, itu saya udah punya porsi semua. Oke. Jadi nggak semua kakak-kakak biasa tempati diskusi ekonomi, saya tempati juga diskusi sosial enggak. Berarti udah jadi di cluster, ada kelas-kelasnya. Oke. Karena nggak semua senior punya talenta semua gitu. Jadi kita yang harus kakak ini cocoknya mentor saya di bidang apa, di bidang ini misalnya. Nah itu yang saya memang nggak bisa nggak berkabar. Iya. Nggak bisa nggak menyampaikan bahwa begini. Ada hal yang mentor di politik nggak mesti dia tahu. Kita yang harus cerdas memfilternya gitu. Ini harusnya komunikasinya ke siapa? Nah, ini yang komunikasi saya memang wajib saya jaga gitu. Telepon, WA gitu. Jadi boleh nggak kalau saya bilang Kak Jen itu emang orang yang berani, terus sangat optimis ambisius ya? Iya nggak, boleh nggak kalau saya ngomong Kalau kayak itu gitu? memang banyak orang yang bilang ya, karena namanya kita dari kampung yang terpencil, untung aja nggak tahu deh gimana kayaknya di Babs gitu kan. Tapi mampu melewati kota Makassar itu orang tahu bahwa tempatnya para petarung. Iya. Kemudian meninggalkan kota Makassar dengan modal hanya semangat dan baju 4-5 lembar di koper, kemudian nggak balik lagi, dan sampai detik ini ya mampu survive di tengah corona di perantauan, itu luar biasa. Kalau di kampung dengan kondisi saat ini ekonomi lagi turun ya oke aja, karena kenapa? Sayur daun kelor di depan rumah, sayur daun ubi di belakang rumah, sayur labu siam di samping rumah. Tapi di Jakarta siapa lu siapa gue gitu. Kita makan kalau kita kerja. Sehingga virus corona ini memang membuat kita untuk semua rambut harus kita gunakan berpikir tolong apa yang kita harus lakukan gitu. Nah, bagi yang mampu mengambil hikmah dari corona ini, dari kondisi saat ini, ya dia tetap aja survive tanpa mesti mengemis ke siapapun. Karena semua ini kena semua dampaknya. Aduh gila. Tapi ya alhamdulillah dibandingkan dengan yang lain, dengan range waktu masuk Jakarta kurang lebih 2 tahun, tapi ya belum masih bisa survive, bertahan dibandingkan dengan yang lain. Itu bagi saya satu hal yang perlu saya syukuri. Berarti memang sosok perempuan seperti Kak Jen itu berhak lah ya kalau dijadikan contoh ya. Minimal apa yang sudah Kak Jen lakukan itu bisa dijadikan contoh lah. Ya kalau itu tergantung dari orang sih. Tergantung dari orang. Ya. Mungkin ada pesan Kak buat perempuan yang sekarang, khususnya perempuan milenial yang masih kuliah atau baru ingin mencari kerja, itu pesannya ada nggak? Ya,
apa namanya, untuk generasi milenial, pada intinya teruslah berbuat hal yang produktif. Karena saya selalu percaya apa yang kita tanam itu yang kita akan tuai. Nggak mungkin kita tanam durian kedondong yang tumbuh. Meskipun saya selalu bilang bahwa kita guling-guling gitu. Jadi kita harus memperbaiki hati, kemudian pikiran, lalu dijawantahkan dalam tindakan. Satu kesatuan ini harus seimbang semuanya. Kalau kita punya perencanaan tapi tidak dengan tindakan, ya sama aja bohong. Kalau kita punya tindakan, ya bisa aja kita jadikan sebagai konsep. Karena ya tindakan ini yang kadang sulit untuk direalisasikan. Nah, kalau saya lihat dari semua beberapa pengalaman saya di organisasi, termasuk di KMP Sulawesi Selatan, di Gerakan Perempuan, di organisasi mahasiswa, ya memang kita perlu terobosan pada wilayah keteladanan gitu. Perempuan juga bisa jadi teladan ya? Ya, nah, kalau perempuan saat ini kan juga punya ruang yang banyak ya. Ruang yang banyak yang saya maksud itu legalitas kebijakan yang pro terhadap perempuan itu sudah sangat banyak. Mulai dari terakhir itu perjuangan perempuan di kuota 30%, perempuan di bidang politik, kemudian instruksi presiden terkait pengustamaan gender itu ada, kemudian SIDAU, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan perempuan itu ada, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Artinya apa? Legalitasnya sudah ada, sisa perempuan ini punya kapasitas nggak bergerak untuk itu. Jadi artinya bahwa level untuk wilayah publik kita udah sepakat nih bahwa ya ruangnya udah ada. Kita udah bisa duduk pada wilayah-wilayah strategis. Saya mengambil contoh, presiden pernah perempuan. Pernah, betul. Beberapa gubernur, bupati sama wali kota itu udah banyak contoh. Di Sulawesi Selatan, rektor di Sulawesi Selatan ada beberapa universitas ternama itu perempuan yang menjadi contoh. Ada Unhas. Kemarin UIM, universitas apa yang diperintis itu UIM. Itu. Terus UMI. Kemarin juga UPRI. Nah, artinya apa? Bahwa udah banyak menjadi contoh nih. Di Jawa Timur gubernurnya Ibu Hanifah Indah Parawansa. Nah, ini artinya udah wilayah publik perempuan udah mengisi ruang. Tinggal perempuan itu caranya memantaskan diri ya. Nah, sisa kita ini generasi milenial mampu nggak kita mengikuti teladan-teladan itu tadi? Bahwa mereka sisi domestiknya oke, sisi publiknya oke juga. Dan artinya di zaman sekarang konstruk bahwa perempuan itu hanya sebagai istri, ibu rumah tangga dan sebagainya, sebenarnya perempuan punya opsi yang lain ya? Kalau menurut saya itu udah zaman dari dulu ya, udah bawa ya perempuan itu sumur kasur dapur itu udah nggak konteksnya sekarang lagi. Udah nggak relevan ya? Ya, karena udah pada sesi kebijakan dengan sesi realitas sudah ada. Itu ya udah hilang lah. Dan saya pikir justru perempuan harus mengambil peluang nih, karena jarangnya perempuan yang mau berkiprah, sehingga bagi saya ini sebuah peluang besar untuk kita menghadirkan diri kita. Kalau zaman dulu ya? Sekarang ini. Sekarang malah ya? Sekarang. Ini kesempatan besar buat perempuan yang memang punya mimpi-mimpi yang besar. Untuk direalisasikan ya? Kalau dulu sumur, kasur, dan dapur, sekarang apa kira-kira? Kalau sekarang udah, maksudnya kita kalau udah berumah tangga kita tetap menjalankan kewajiban kita ya sebagai istri. Ya. Tapi kemudian untuk wilayah domestik, kalau laki-laki melarang, tunggu dulu. Gitu. Ya. Berarti masih bisa ada negosiasi ya? Ya, makanya dari awal tadi saya bilang sebelum kita menikah itu perlu komitmen bersama. Ya, perlu komitmen bersama untuk wilayah-wilayah kerja kita gitu, sehingga yang nggak ada penyesalan di belakangnya, bahwa kita udah selesai di luar baru kita membawa ke ininya. Karena ya perempuan cerdas itu bukan karena mau mengalahkan laki-laki, tapi perempuan cerdas itu karena memang bagaimana saling menopang
untuk melangkah menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Oke, ya, ya. Itu sebenarnya. Jadi jangan kalian menganggap bahwa perempuan mau cerdas ini mau menyaingi laki-laki, enggak. Enggak ya. Kita tetap punya konteks kok bahwa ya tugas domestik kita tetap punya tanggung jawab. Tetap menanggung jawab Iya. domestik. Kalau kita kaji di Al-Quran juga kan ya nggak ada yang spesifik bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, nggak ada. Oke, oke. Nggak ada. Jadi Tugas- perempuan cerdas itu tugasnya nanti mencerdaskan anak-anak ya harusnya ya. Ya, gitu sih. Oke. Jadi ya apa namanya? Memang jika kita mau melakukan hal-hal yang baik, tantangannya banyak. Tapi sepanjang itu untuk kebaikan, sepanjang kita tidak mengganggu hak-hak orang lain, jalan terus. Jalan terus. Iya. Dan itu harus kita cintai ya. Iya, kita harus cintai. Kita cintai. Terakhir Kak, cinta menurut Kak Jen itu apa? Kok ada lagi definisi cinta? Terakhir definisi cinta menurut Kak Jen. Aduh. Terserah dari pengalaman Kak Jen atau dari apa itu bebas. Definisi cinta menurut saya itu melakukan sesuatu dengan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Itulah cinta. Iya. Oke. Terima kasih Kak Jen waktunya. Iya, siap. Semoga Kak Jen Terima kasih ya. sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, ya rabbal amin. Iya. alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap.